Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Belau Tube News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, video ini membuktikan bahwa gereja-gereja di Belanda telah kosong. Itu fakta adanya ya. Seorang wanita Kristen asal Indonesia ini membuktikan sendiri, menyatakan dengan sangat prihatin gitu ya, bahwa ternyata gereja-gereja di Belanda itu benar-benar banyak yang kosong. Saudara, mari kita saksikan. Hai Shalom, saya mau sharing ke kalian karena ada yang nanya-nanya ya. Dari video yang ini saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Kenapa? Itu karena emang gereja di Belanda itu faktanya emang banyak yang kosong, teman-teman. Jadi orang-orang udah nggak beribadah lagi, dan untuk maintenance gereja besar itu sendiri membutuhkan uang. Jadi sama pemerintah dijadikan museum, dijadikan toko buku yang kayak di video ini ya, dan dijadikan banyak fungsi lain yang bukan gereja. Jadi totally mereka memang berubah fungsi, tidak menjadi gereja lagi. Tapi nggak semua, karena ada gereja-gereja di Belanda juga yang masih dipakai untuk beribadah. Saya sekarang ada di Haarlem, di sebuah gereja di Haarlem. Nah, itu tadi ya video singkat bagaimana seorang wanita Kristen asal Indonesia membuktikan sendiri bagaimana gereja-gereja di Belanda itu banyak yang kosong. Ada yang jadi toko buku, ada yang jadi supermarket seperti itu. Namun sepertinya saudari kita ini agak malu untuk mengatakan banyak gereja di Belanda juga yang telah dirubah menjadi masjid, saudara. Atau mungkin beliau gengsi seperti itu ya. Nah, contohnya video ini, mari kita simak. Haleluya, jumpa lagi bersama Anda semuanya. Doa saya setiap Anda baik dan sehat dalam segala sesuatu. Sedikit kedinginan saat ini. Saya lagi ada di Belanda, suhunya 6 derajat sekarang ini. Di belakang saya Anda lihat, itu supermarket atau gereja. Yang pasti ini adalah sebuah supermarket, tapi bentuknya unik ya. Bentuknya seperti sebuah gedung gereja. Ya, Anda betul. Ini memang tadinya adalah sebuah gedung gereja, tempat di mana orang Kristen berjemaat. Tetapi sekarang tempat ini berubah menjadi supermarket. Wow, Anda bertanya kenapa? Saya juga bertanya, kenapa bisa jadi supermarket? Ada begitu banyak gedung-gedung gereja yang indah, yang besar, sudah kosong. Mulai berubah fungsinya. Ada gedung gereja yang menjadi masjid, ada gedung gereja yang digunakan menjadi museum, ada gedung gereja yang menjadi kafe, ada gedung gereja yang dibiarkan kosong, tidak digunakan sama sekali. Dan ada gedung gereja yang tetap masih ada kebaktiannya, dan yang menyedihkan di dalamnya hanya beberapa orang dan kebanyakan adalah orang-orang tua. Yang Anda lihat ini adalah sebuah masjid. Jangan heran, tadinya ini adalah sebuah gereja yang sekarang sudah berubah menjadi sebuah masjid. Nah, itulah tadi salah satu pengakuan juga saksi mata dari orang Kristen juga ya. Beliau mungkin posisinya sebagai gembala atau hamba Tuhan, atau bisa dikatakan pelayan gereja seperti itu, atau pendeta lah kalau dilihat dari gaya bahasanya ya, mengatakan bahwa benar banyak gereja yang dirubah menjadi supermarket, toko buku, dan di akhir video mengatakan ada gereja yang dirubah menjadi masjid. Salah satu di antara banyak gereja ya, beberapa banyak gereja ya, atau dua lah bisa kita sampaikan di sini ya. Ada gereja yang luar biasa yang dirubah menjadi masjid Indonesia ya. Ini terjadi di Den Haag, Belanda. Gereja besar di Den Haag telah dirubah menjadi masjid, saudara. Namanya Masjid Al-Hikmah, atau yang juga dikenal sebagai Masjid Indonesia Al-Hikmah, yang terletak di Middelstraat 4 Den Haag, Belanda. Masjid yang didirikan umat Islam Indonesia di Belanda ini menempati bangunan bekas gereja. Jadi ini adalah benar-benar bekas gereja menjadi Masjid Indonesia, saudara. Luar biasa kan? Masya Allah ya. Jadi
Mbak tadi, saudari kita itu lupa menyebutkan bahwa banyak gereja tidak hanya dirubah menjadi toko buku, tapi juga menjadi masjid, saudara. Mari kita saksikan liputan dari TV One. Umat Muslim di seluruh dunia meluangkan lebih banyak waktu beribadah di masjid selama bulan Ramadan. Ini akan menjadi masalah ketika umat Muslim menjadi minoritas di negara Eropa yang belum banyak terdapat masjid. Fakta ini yang menyemangati umat Muslim asal Indonesia yang tinggal di Belanda untuk terus mengupayakan ada lebih banyak masjid di negeri kincir angin. Saat ini ada hampir 2 juta warga Indonesia ataupun keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda. Sejauh ini mereka telah meninggalkan jejak syiar Islam dengan membuat 7 masjid di seluruh negeri Belanda. Masya Allah. Salah satunya Masjid Al-Hikmah yang berada di Den Haag. Uniknya, masjid ini awalnya adalah bangunan gereja yang sudah sepi jemaatnya. Iya, mantap. Banyak gereja sebenarnya di Belanda dan di Eropa pada umumnya saya kira menjadi kosong ya, karena kaum mudanya makin lama makin cenderung ateis ya. Dan ini menjadi problem karena di satu sisi gereja-gereja itu adalah warisan sejarah ya, yang sangat penting. Nah, untuk maintenance, untuk perawatannya, para pengelola gereja itu mencari berbagai macam cara. Antara lain itu ya ada yang menjualnya itu secara praktis. Pengalihan fungsi gereja menjadi Masjid Al-Hikmah terjadi di tahun 1990-an berkat sponsor dari Duta Besar RI saat itu yang juga seorang pengusaha, almarhum Probo Sutejo. Termasuk sebetulnya ini nggak termasuk harapan kita sebetulnya. Ibaratnya itu kalau kaum muslimin di sini tuh apa istilahnya bermimpilah sampai mendapatkan sebesar ini gitu. Nah ternyata Pak Prabowo milih gereja jadi masjid. Akhirnya dengan dengan niat Bismillah beliau membeli masjid ini untuk kepentingan umat Islam di Den Haag pada khususnya dan umat Islam di Belanda pada umumnya. Masjid Al-Hikmah Den Haag menyelenggarakan sholat tarawih berjemaah setiap bulan Ramadan. Masjid ini juga menjadi destinasi bagi kaum muslim di Den Haag yang ingin melakukan itikaf atau tadarus di bulan Ramadan. Kemudian yang lebih luar biasa lagi ya, di kota Amsterdam ada gereja yang paling bersejarah, gereja Katolik ya, gereja ikonik Amsterdam yang berubah menjadi Masjid Al-Fatih karena resmi dibeli oleh komunitas muslim Turki ya, yaitu gereja Saint Antonius Kerk yang berlokasi di kota Amsterdam. Bangunan gereja itu yang dirancang pada tahun 1929 oleh Hendrik Willem Valk, hasil rekonstruksi dari gereja sebelumnya yaitu gereja Jesuit Rozengracht yang didirikan pada tahun 1663, telah dirubah menjadi Masjid Fatih sejak tahun 1981, dibeli oleh Yayasan Fatih Amsterdam dan dirubah menjadi masjid ya. Gereja tersebut terakhir digunakan pada tahun 1971. Tidak banyak perubahan bangunan di gereja tersebut dari struktur bangunan maupun arsitekturnya. Hanya mengganti beberapa ornamen khas gereja ke ornamen-ornamen Islam, seperti mengganti pintu-pintu gereja ke pintu-pintu bercirikan masjid. Kemudian dibuatkan sebuah mihrab di dalam ruangannya sebagai tempat imam memimpin salat, diberikan ukiran kaligrafi Al-Quran. Sedangkan di ruang doa utama gereja didekor ulang menjadi ruang utama salat lengkap dengan lantai yang ditutup oleh karpet permadani yang indah berwarna merah. Selain itu di bagian bangunan luarnya seperti menara kembar yang tingginya 40 meter yang menjulang tinggi didekor ulang agar terlihat seperti menara masjid. Jadi logo simbol tanda salibnya di atas diganti menjadi bulan sabit. Ya itulah saudara bagaimana fakta yang terjadi di Belanda. Banyak gereja yang telah kosong dirubah menjadi supermarket, toko buku, tempat kuliah, toko-toko lainnya, kafe bahkan, dan jangan lupa ada juga yang dirubah menjadi masjid seperti itu.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.